Assalamualaikum. Sekarang enaknya makan apa ya guys? Gimana kalau telur dadar Padang? Setiap masuk resto Padang, menu wajib saya telur dadar Padang. Proses pembuatannya sebenarnya nggak rumit-rumit amat, tapi rasanya sangat menggugah selera. Sebelum saya bagi resepnya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya dulu ya guys, supaya bisa ikutin terus resep-resep saya berikutnya. Nah sekarang catat bahan dan bumbunya. Cabai rawit atau cabai keriting. Kalau demennya yang pedas, tambahkan banyak cabai rawit. Kalau cabai keriting, efeknya akan lebih merah. Siapkan bawang merah kira-kira 10 siung, atau kalau nggak ada bawang merah, bawang bombay setengah siung. Bawang daun 5 batang, daun kunyit 1 lembar. Telur 5 butir, kali ini saya gunakan telur ayam, tapi sebenarnya lebih enak dan lebih ori jika kita gunakan telur bebek. Jangan lupa minyak goreng untuk menggoreng telur, 1 cangkir. Tepung terigu 1 sendok makan, garam, dan kelapa parut. Kelapa parut kira-kira segenggam atau 1 mangkok kecil. Cara membuatnya, pertama kelapa parut tadi kita goreng sangan. Digoreng tanpa minyak dengan api kecil saja. Aduk perlahan-lahan sampai kelapa parut warnanya berubah perlahan-lahan menjadi coklat muda. Jangan sampai gosong atau terlalu coklat tua agar rasa kelapa tidak mendominasi telur dadar. Nah, warna coklat muda seperti ini udah cakep banget. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan kompor dan kelapa disisihkan. Kita selanjutnya iris atau kita rajang bawang daun. Iris halus, kalau nggak bisa iris halus, iris kasar tapi kemudian diulek dikit agar bawangnya lemes. Kemudian daun kunyit kita rajang halus. Kita buang terlebih dahulu tulang daunnya, karena tulang daun ini keras, nanti akan mengganggu tekstur telur dadar. Kita buang seluruh bagian tulang daunnya, dari pangkal sampai ujung daun. Nah sekarang kita tumpuk daun kunyit seperti ini dan dibelah menjadi kurang lebih lebarnya 1 cm. Ditumpuk lagi sampai tebal agar proses mengiris menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Kita iris-iris dengan ketebalan kira-kira 1 mm. Nah, diiris sampai habis. Kemudian kita rajang, kita cacah lagi agar ukurannya menjadi lebih halus sedikit. Kita rajang lagi seperti ini ya. Kalau sudah terbiasa, nanti merajang seperti ini mudah banget. Nah, ini daun kunyit kita sisihkan. Kita lanjutkan dengan mengulek bawang merah. Agar proses menguleknya mudah, bawang merah kita rajang-rajang halus dulu, baru kemudian diulek kasar. Nah, diulek ini nanti efeknya lebih enak dibanding Anda blender, karena kalau blender perlu tambahan sedikit air atau minyak goreng. Kalau tidak ingin diulek, bisa juga Anda gunakan chopper. Jadi bawang dihancurkan, tidak sampai halus banget ya, jadi kasar-kasar aja. Nah, setelah bawang kita ulek cabai, diulek kasar juga. Nah, setelah cabainya seperti ini, kita sisihkan. Nah, sekarang sudah siap bumbu-bumbu untuk telur dadar. Ini kelapa goreng sangan yang tadi 1 mangkok kecil menjadi setengah mangkok. Warnanya coklat muda, cakep banget ya. Ini daun bawang
bawang daun, bawang merah, dan daun kunyit. Hasilnya kira-kira 1,5 atau 2 sendok makan. Telur jangan lupa dicuci dulu agar kotorannya tidak ikut masuk dalam kocokan telur nanti. Selanjutnya semua telur kita kocok sampai kuning dan putihnya benar-benar menyatu. Setelah telur dikocok menyatu kuning dan putihnya, kita masukkan bumbu-bumbu: garam, bawang merah, bawang daun, kelapa goreng sangan, daun kunyit, tepung terigu. Aduk-aduk sampai menyatu seluruhnya. Jangan lupa masukkan cabai yang sudah diulek. Aduk lagi sampai benar-benar merata, dan untuk memastikan garam sudah menyatu ke seluruh bagian adonan telur. Aduk-aduk perlahan. Nah, sekarang sudah siap untuk digoreng. Cakep ya, perpaduan warna hijau dan merahnya seimbang. Nah, selanjutnya kita siapkan wajan dengan minyak kira-kira 1 cangkir, apinya kecil saja. Kita tambahkan tepung terigu kira-kira seujung sendok teh. Fungsi tepung terigu agar telur nanti tidak mudah gosong, karena kita akan membuat telur dadar yang agak tebal. Nah, setelah minyak panas, masukkan seluruh kocokan telur tadi. Ingat, apinya harus kecil ya. Kemudian ditutup. Biarkan kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit, bagian telur telah matang. Balik dengan bantuan 2 sutil untuk memastikan telur tidak pecah atau hancur. Nah, biarkan 10 menit lagi. Nah, telur sudah matang kedua sisinya. Kita perlukan waktu 20 menit. Jika Anda gunakan telur yang lebih banyak, misalnya 7 atau 8 butir, kita memerlukan waktu kira-kira 30 menit. Masing-masing sisi 15 menit. Setelah matang, telur dientas dan siap untuk dipotong-potong. Bentuk potongannya terserah selera Anda. Tadi kita gunakan 5 butir telur dan kita hasilkan telur dadar yang tebalnya kira-kira 3 cm. Jika Anda gunakan telur lebih banyak, misalnya 7 atau 8 butir, kita bisa menghasilkan telur dadar kira-kira 4 cm tebalnya. Nah, ini telur dadarnya tebal banget. Dan perpaduan warna hijau dan merahnya cakep banget ya. Nah, sekarang telur dadar sudah siap untuk dimakan. Proses pembuatannya nggak rumit-rumit amat kan? Nah, siapkan nasi putih. Atau kalau ada sambal dan sayur-sayuran lebih oke lagi. Tapi dengan nasi putih aja sudah enak banget. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, agar bisa melihat resep-resep saya yang berikutnya. Terima kasih banyak.